Di video ini, gue akan memberitahu kalian potensi investasi reksadana sejauh ini dan kedepannya seperti apa. Dan gue akan menggunakan data-data yang memang sudah ada di OJK. Selain daripada itu, gue juga ingin memberitahu bahwa sebenarnya reksadana itu punya potensi loh dalam jangka panjang, hasilnya itu bisa besar. Kita ambil contoh dari 500.000 bisa sampai 130 juta. Nah, itu potensinya bisa sebesar itu. Buat kamu yang penasaran, seperti apa, kok bisa sebesar itu, alasannya gimana, datanya seperti apa, simak videonya sampai full. Investasi di reksadana itu memiliki potensi yang sangat besar sekali di kedepan hari. Berdasarkan data yang gue temukan juga bahwa sebenarnya kalau investor yang ada di Indonesia, ya tepatnya di pasar modal, itu kan sekitar 7,3 juta sampai 7,5 juta itu di tahun 2021. Dan mayoritas itu adalah dari investasi reksadana. Kedua baru dari investasi saham. Artinya apa? Artinya memang banyak orang di Indonesia yang tertarik dengan investasi di reksadana. Nah, kenapa reksadana itu cukup menarik? Menurut pendapat gue, dikarenakan salah satunya adalah kamu bisa mulai dari angka yang kecil, kedua juga kamu bisa nggak ribet sebenarnya. Dan orang kan sebenarnya mencari itu, yaitu tidak ribet. Nah, bagaimana sih potensi dari investasi reksadana sendiri? Nah, kalau misalkan kamu invest secara rutin di reksadana ya, selama 10 tahun dengan nominal katakan 500.000 ya, selama 10 tahun kamu udah bisa mendapatkan 120-an atau 130 juta gitu. Maksimumnya segitu, antara 90 sampai 130 juta berdasarkan data dari aplikasi Bibit juga. Nah, di sini menggunakan sistem robo-advisor. Nah, robo-advisor apa? Nanti gue akan coba jelasin. Intinya bahwa sebenarnya investasi reksadana itu memiliki potensi yang besar. Lantas pasti orang akan bertanya, loh bedanya apa kalau misalkan gue nabung di bank? Kan sama-sama nabung. Ya, sama-sama nabung tapi hasilnya berbeda. Kalau misalkan kamu nabung di bank, tentunya kamu akan dikurangi oleh biaya administrasi setiap bulannya. Memang sekarang beberapa beberapa bank juga tidak menerapkan biaya administrasi bila misalkan saldo 1 juta atau berapa gitu. Tapi rata-rata bank-bank besar ya seperti Bank BCA setahu gue itu dia menerapkan biaya administrasi ya sekitar 17.000, 16.000 tergantung dari jenis kartu juga. Kalau misalkan lo platinum lebih gede lagi. Ya. Berarti artinya hasil yang lo dapatkan tidak akan semaksimal ketika lo berinvestasi di reksadana. Reksadana itu kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Karena kenapa? Karena reksadana sendiri bukan objek pajak, jadi kalaupun dari keuntungannya itu tidak dipotong oleh pajak, gitu. Dan itu salah satu benefit dari reksadana juga yang bisa kalian perhitungkan. Mau dibilang return-nya gede-gede banget? Enggak, ya. Tetapi secara kalau kita bandingkan dengan deposito, itu hasilnya lebih optimal dan lebih maksimal. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini soal investasi reksadana, ya. Dalam berinvestasi reksadana sendiri ada berbagai metode juga. Ada misalkan berinvestasi reksadana kita sendiri yang memilih ya jenis reksadananya. Kalau misalkan kita mengerti cara memilihnya ya nggak apa-apa juga, it's a good thing. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu atau kita sebagai investor pemula, mungkin kita akan kebingungan. Di situ gunanya adanya robo-advisor. Robo-advisor adalah robot sebagai penasihat keuangan kalian. Jadi tugasnya si robot ini adalah untuk tahu kira-kira profil resiko kalian berapa. Profil resiko itu apa sih? Profil resiko itu adalah tingkat tendensi kita untuk menerima suatu resiko. Apakah kita tipikal orang yang berani ngambil resiko gede, sedang, ataupun kecil. Nah, setelah udah diidentifikasi, ya, baru nanti si robot ini bakal mengalokasikan ya portofolio kalian sesuai dengan profil resiko kalian. Misalkan nih, gue tipikal orang yang konservatif, maka si robot ini akan lebih
menaruh proporsinya berat di reksadana pasar uang dan reksadana obligasi ketimbang reksadana saham. Tetapi buat kalian yang misalkan profil resikonya agresif, maka penempatannya akan lebih banyak di reksadana saham, baru habis itu obligasi dan pasar uang. Intinya proporsinya itu sudah disesuaikan dengan kita nih, profil resikonya seperti apa. Selain daripada itu juga diberikan rekomendasi reksadana yang secara track record atau secara kinerja masa lalu itu masih bagus. Jadi, kalau seperti itu tentunya kan lebih tenang sebagai investor pemula. Memang tidak ada jaminan 100% dalam berinvestasi, tapi seenggaknya dengan adanya robo-advisor ini, kamu bisa melihat secara track record masa lalu, oh reksadana yang kamu pilih sudah bagus. Langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah sebenarnya tinggal rutin dan selalu belajar terus, ya. Belajar terus soal reksadana tersebut. Jadi sambil kalian belajar, kamu bisa mulai. Biasanya kan mungkin kamu belajar dulu, baru kamu mulai. Nah, ini bisa berbarengan. Dan tentunya ketika kamu mulai, itu dengan cara yang benar. Seperti itu, dan menurut gua itu sangat membantu. Memilih sendiri juga tidak ada salahnya, selama kita tahu apa yang kita pilih. Nah, itu kan yang jadi isu. Oke, jadi soal investasi reksadana ini bakal banyak pertanyaan juga nih yang orang tanyain. Misalkan, berinvestasi reksadana itu gimana dia dapat keuntungannya? Kan ini merupakan salah satu faktor penting juga kan ketika kalian mau investasi reksadana. Kalian pengen tahu nih, si aplikasi ini dapat untung dari mana? Aplikasi ini dapat untung bukan dari pemotongan kalian nih, biaya transfer atau apa, enggak. Ya, kalau misalkan aplikasi reksadana ini dapat keuntungan itu dari, lebih tepatnya sharing fee sih, mungkin ya, kata-kata yang tepatnya bukan management fee. Karena dari management fee itu ada yang namanya sharing fee. Sharing fee itu pembagian, keuntungan apart dengan manajer investasi. Jadi kalau dalam berinvestasi reksadana, ada beberapa pihak yang terlibat. Singkat cerita, ada yang namanya investor, kalian sendiri. Kedua, ada yang namanya manajer investasi. Manajer investasi adalah pemilik dari produk reksadana yang kalian akan mau beli. Ya, itu ya. Jadi, pemilik produknya adalah manajer investasi, reksadana adalah produknya, nah, aplikasi itu adalah perpanjangan tangan dari si manajer investasi. Jadi tugasnya dia tuh ngebantuin jual si manajer investasi akan produk reksadana tersebut. Ya, jadi bukan duit kita dikip oleh aplikasi, itu cuma dia ngebantuin jual. Nanti duit kita ditaruh di suatu bank khusus yang diawasi oleh OJK yang disebut bank kastedian. Nah, intinya ya kita akan lebih berurusan ke manajer investasi, cuman investasi kita melalui aplikasi tersebut. Nah, aplikasi tersebut dapat keuntungan dari si manajer investasi, bagi keuntungan lah, disebutnya sharing fee, ya. Nah, masalah sharing fee-nya itu berapa, itu tergantung dari kebijaksanaan masing-masing tuh, deal-dealannya seperti apa. Nah, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari expense ratio. Nah, expense ratio itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola suatu reksadana. Nah, expense ratio itu dapat nanti dari mana sih? Dari kumpulan dana investor yang kemudian nantinya akan ada ya pengurangan, ya istilahnya apa ya, lo pakai jasa manajer investasi nih untuk dia tuh memilihin produk investasi buat lo, ya tentunya lo bayar dia, ya kayak gitu, cuman ada pemotongan fee dari sana ya, dari manajer investasinya, tapi itu menurut gua adalah hal wajar. Tetapi kalian nggak usah khawatir, yang ada di aplikasi itu tulisannya misalkan 5%, 3%, 7%, itu yang berdasarkan di aplikasi, itu udah hitungan bersih guys. Jadi udah dikurangin daripada biaya tersebut. Jadi kalian udah terimanya sebenarnya bersih gitu. Jadi nggak perlu ada tanya lagi, oh berarti nanti pas ini nanti kita akan dikurangin bla bla bla. Enggak gitu. Karena udah bersih yang lo terima gitu. Seperti itu. Dan itu sistematikanya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalkan ya dalam 10 tahun katakan kalian meninggal ya atau apapun. Lantas gimana duitnya? Apakah kita hilang? Jawabannya? Ya, jawabannya adalah tidak hilang, guys. Sebenarnya, ya kalian tinggal pakai ahli waris. Di aplikasi reksadana di Bibit itu juga ada fitur ahli waris. Jadi kalau misalkan suatu ketika ya di luar dugaan kalian ternyata meninggal, ya kalian bisa kasih ke ahli waris kalian. Jadi nggak tiba-tiba, oh kalian misalkan udah meninggal, terus habis itu hilang duitnya. Nggak gitu, guys. Ada juga caranya, pengalihan juga bisa seperti itu. Jadi sebenarnya masih banyak sih yang bisa gue jelasin soal reksadana juga. Nah, di situ semua balik lagi ke kalian. Kalian mau gali lebih dalam atau enggak gitu.
Cuman di sini gue memberikan gambaran potensial dari reksadana sendiri. Dan terlalu sayang kalau lo tidak mulai berinvestasi sejak dini. Karena kebutuhan di kedepan hari juga pastinya banyak. Semakin kalian bisa menyisihkan dari hal-hal kecil, tentunya akan menolong kebutuhan kalian di kedepan hari. Ya, akankah hidup kalian jauh lebih baik? Menurut gua, ketika lo berinvestasi dengan benar, tentunya kehidupan kalian akan lebih baik dari segi keuangannya. Tentu kan kita nggak ada yang pernah tahu ya. Misalkan gua hari ini berhasil nih atau bagus, kan gua nggak tahu setahun 2 tahun kemudian apakah gua kehilangan pekerjaan sebelum jalit ya, ataupun kalian kehilangan pekerjaan. Nah, ketika kayak gitu gimana? Yang bisa kalian andalkan adalah dana-dana tersebut gitu. Jadi ada dana yang bisa kalian sisihkan juga. Atau mungkin buat dana kalian pensiun ketika kalian pensiun, ya kan? Jadi banyak hal sih sebenarnya yang kamu bisa pelajari di investasi reksadana juga. Dan potensinya itu sangat besar. Dan dibuktikan oleh datanya sendiri bahwa ternyata banyak orang yang lebih invest di reksadana ketimbang di saham. Ya, ini berdasarkan data dari OJK juga ya yang gue temukan. Oke, seperti itu aja sobat investor semua. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk belajar lebih dalam soal investasi reksadana, ya, kalian bisa aja tonton video seminar investasi reksadana gua, ya, di sini. Nah, ketika lo tonton, ketika lo pelajari, ya, lebih dalam, tentunya kalian akan mengerti konsep reksadana, dapat untungnya dari mana, kenapa dia bisa lebih gede daripada bank, kenapa dia sangat baik, gitu. Nanti kalian akan pelajari. Ingat, investasi itu tidak ada yang menjanjikan keuntungan pasti. Tetapi investasi itu memberikan potensi kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Balik lagi, potensi itu apakah kalian ambil atau tidak? Ingat, setiap ada potensi keuntungan, pasti juga ada potensi risiko yang sama. Oke semuanya, bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian. Tapi balik lagi, ini adalah optional. Kalau kalian mau aja, kalau kalian nggak mau juga nggak masalah. Itu adalah hak kalian juga kok. Ya. Bila mana kamu suka dengan konten ini, kalian bisa share aja ke teman-teman yang ada di sosial media kalian juga supaya mereka dapat info. Dan kalau kalian ingin subscribe, like, dan komen, bisa juga kok di sini komen yang positif ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.